Ketika dua kekuatan santet terhebat dari Banyuwangi dan Dayak saling menghancurkan, mereka justru tanpa sadar membangunkan sebuah entitas kuno yang tak pernah seharusnya terbangun. Saat penyabong raga muncul dari kedalaman gelap, perang berubah menjadi pertaruhan jiwa. Namun bahkan setelah darah dan sukma terkuras, sesuatu yang lebih mengerikan melarikan diri, menyamar, dan menunggu waktu untuk kembali. Perang gaib ini belum berakhir, ini baru pembuka menuju kegelapan yang sebenarnya. Malam itu, desa Kemiren diselimuti kabut pekat yang turun terlalu cepat, seolah langit menggulungkan awannya ke tanah. Angin dingin berhembus pelan, namun membawa aroma aneh, seperti campuran tanah basah, darah yang mengering, dan wangi kayu terbakar. Para warga mulai menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Mereka tahu, jika angin timur datang tanpa suara, sesuatu di alam sana sedang membuka pintu gelapnya. Di sebuah rumah tua berukir motif gandrung, Nyi Sampar duduk bersila di ruang tengah dengan mata terpejam. Usianya sudah melewati 7 dasawarsa, namun sorot matanya masih setajam keris yang baru diasah. Jemarinya yang keriput menari pelan di atas asap kemenyan yang melingkar seperti ular putih. Ia merasakan sesuatu sejak sore tadi, denyut gaib yang tidak berasal dari tanah Jawa. Tiba-tiba, lampu minyak bergoyang tanpa angin. Bayangan di dinding menari lebih lama dari bentuk tubuhnya. Lalu, duk, 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 suara seperti benda berat menghantam tanah terdengar dari luar rumah. Bukan langkah manusia, lebih seperti puluhan bilah besi yang dijatuhkan bersamaan. Nyi Sampar membuka mata, pupilnya mengecil. Ini bukan kabar baik. Di ujung desa, seekor ayam jago tiba-tiba terkulai tanpa suara. Selang beberapa detik, kambing-kambing mengembik keras sebelum roboh, mata mereka membelalak penuh ketakutan. Para warga panik, berlari membawa obor, namun api obor mendadak menyusut, seolah dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Anak-anak menangis, para ibu menutup pintu sambil membaca doa yang diajarkan leluhur. Langit makin merah, lalu dari tengah kabut, melesat sesuatu, bayangan hitam berbentuk mandau, berputar cepat, menebas udara. Meski tak menyentuh kulit siapapun, luka sayatan muncul tiba-tiba di beberapa tubuh laki-laki desa. Darah berceceran di tanah, para tetua berteriak, "Ini ajian perantau. Ini bukan ilmu Jawa." Nyi Sampar berjalan keluar rumah dengan tongkat kemuningnya. Gema langkahnya saja sudah cukup membuat kabut bergetar. Ia berdiri di tengah jalan, menatap gelap yang seolah hidup. "Siapa yang berani mengusik tanahku?" serunya, suaranya serak namun menggema jauh ke Bukit Ijen. Bayangan mandau itu berputar di atas kepalanya, seperti elang mengintai mangsa. Dengan satu hentakan tongkat ke tanah, Nyi Sampar memanggil Tameng Jagat, perisai gaib berbentuk lingkaran cahaya kuning kemasan. Begitu mandau-mandau gaib itu menyambar, semuanya terpental, jatuh dan menghilang seperti asap terbakar. Namun Nyi Sampar merasakan getaran lain, lebih tua, lebih pekat, lebih dingin. "Ini bukan sekedar santet, ini dendam," bisiknya. Saat kabut mulai mengental hingga menutup seluruh langit, Nyi Sampar mengangkat kepala. Di atas, bayangan raksasa seperti tengkorak bermahkota daun kering menyeringai. Dari arah jauh, dari seberang pulau, terdengar guntur bergemuruh tanpa hujan. Dan di dalam suara itu, Nyi Sampar mendengar satu nama bergaung jelas. "Jelung Balar." Ia menarik napas panjang. "Baiklah, kalau perang yang kau mau, aku tak akan mundur." Malam itu, babak pertama perang gaib pun resmi dimulai. Di pedalaman hutan Kalimantan yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun deras sejak senja. Petir merobek langit, menyinari batang-batang pohon tinggi yang seolah menjulang sampai langit ketujuh. Di tengah hutan itu, sebuah rumah betang tua berdiri kokoh. Dari dalamnya terdengar suara lonceng-lonceng besi yang berdenting tanpa sentuhan manusia. Jelung Balar, penyangat paling disegani di sukunya, sedang melakukan penggalas roh, ritual untuk mencari siapa yang berani menyakiti leluhur mereka. Di hadapannya tergeletak tubuh seorang tetua suku Dayak yang terkenal bijaksana, Amai Tanggur. Kulitnya penuh luka gores panjang, seperti dicakar makhluk tak kasat mata. Mata sang tetua membelalak, namun tidak menunjukkan rasa takut, melainkan keheranan. Jelung Balar mengepalkan mandau pusakanya yang berhiaskan rambut manusia. "Ini bukan kerja manusia biasa," gumamnya sambil menatap bekas luka yang menghitam. Asap dari dupa kayu gaharu naik ke langit-langit betang, membentuk pusaran. Jelung Balar menaburkan garam hitam, lalu menggambar simbol kuno di tanah. Ia duduk bersila, menutup mata. Tidak lama kemudian,
dunia fisik lenyap. Ia masuk ke dunia roh, sebuah tempat di mana suara dedaunan terdengar seperti bisikan, dan udara berbau darah bercampur tanah basah. Di sana, dari balik kegelapan, muncullah sosok berwujud nenek tua berkerudung hitam. Wajahnya pucat, matanya merah, dan kulitnya bersisik halus seperti ular. Dengan suara serak namun tajam, ia berbisik, "Kau mencarinya." Jelung Balar menajamkan pandangan, mencoba membaca aura makhluk itu. "Tunjukkan padaku siapa yang berani melukai Amai Tanggur." Bayangan sang nenek melayang, lalu berubah menjadi asap hitam. Dalam kepulan itu muncul gambaran sebuah desa di bawah kaki Gunung Ijen, Banyuwangi. Terlihat sosok Nyi Sampar berdiri dengan tongkat kemuningnya, menatap langit merah. Roh raga Mandau yang dikirim Jelung ternyata terpental oleh cahaya emas yang memancar dari tubuh sang wanita tua. Jelung Balar menggeram, "Jadi, kau yang menolak panggilanku." Tetapi gambaran berikutnya membuat Jelung Balar terdiam. Dari atas langit Banyuwangi, muncul sosok tengkorak raksasa bermahkota daun kering, sama persis seperti yang menghantui ritual mereka beberapa malam terakhir. Roh itu tertawa, suaranya menggema seperti tulang diaduk dalam belanga besi. Makhluk itu menyerap cahaya, amarah, dan sakit hati di antara dua kekuatan gaib. Jelung Balar membuka mata dengan terengah. Napasnya berat, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia sadar kini, bukan Nyi Sampar yang menyerang tetuanya. Ada entitas lain yang mengadu domba mereka. Namun kehormatan suku sudah dipertaruhkan, dan darah Amai Tanggur menuntut balas. "Aku harus turun tangan sendiri," katanya, menggenggam mandau pusaka yang tampak bergetar seolah menyambut pertempuran. Di luar betang, para pemuda Dayak menanti dengan wajah tegang. Jelung Balar melangkah keluar, matanya menyala hijau seperti bara. "Siapkan perahu, kita menyeberang malam ini," ujarnya. Suara guntur menyambar seakan menyetujui keputusan itu. Jauh di Banyuwangi, Nyi Sampar yang masih berdiri di tengah kabut seketika membuka mata lebar-lebar, ia merasakan getaran kuat datang dari arah Kalimantan. Perang gaib baru saja menemukan alasan yang jauh lebih gelap dari dugaan siapapun. Kabut di desa Kemiren belum juga pergi meski fajar sudah menyingsing. Matahari hanya tampak sebagai bulatan pucat yang terbungkus jelaga. Warga desa berkumpul di balai tengah, sebagian masih membalut luka-luka misterius di tubuh mereka. Nyi Sampar berdiri di hadapan mereka, tongkat kemuningnya tertancap di tanah. "Serangan tadi malam baru permulaan," ucapnya pelan tapi tegas. "Ada yang sedang menguji batas kekuatan tanah kita." Belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, angin panas berputar cepat di antara pepohonan. Daun-daun berterbangan, melingkar seperti pusaran kecil. Seorang pemuda berteriak, "Mandau itu datang lagi." Namun kali ini, tidak ada bayangan hitam yang melintas. Hanya udara yang meliuk seperti gelombang air, lalu cet. Seketika lengan seorang remaja tersayat, darah memercik ke wajah ibunya. Teriakan menggema, semua orang berlarian tak tentu arah, namun serangan itu datang dari ruang yang tak terlihat. Bukan lagi mandau hitam seperti semalam, melainkan padayan, bilah-bilah gaib tak berbentuk yang bisa menebas tanpa jejak. Para tetua desa mulai membaca mantra, memukul kentongan dan gong kecil untuk mengusir roh jahat, tapi suara-suara itu justru hilang ditelan angin. Nyi Sampar menutup mata, nafasnya turun naik, ia merasakan gelombang energi dari kejauhan, halus, tapi mematikan. "Jelung Balar," gumamnya, "kau benar-benar datang." Ia menancapkan tongkatnya keras-keras ke tanah, menciptakan getaran yang meluas hingga ke batas desa. Dalam sekejap, cahaya kuning keemasan membentuk kubah pelindung, menahan serangan gaib itu. Namun padayan itu tidak berhenti. Mereka menggempur kubah cahaya dengan kekuatan yang semakin besar, seperti ratusan bilah mandau yang dipukulkan bersamaan. Kubah bergoyang, retakan-retakan cahaya mulai muncul. Warga menangis, sebagian bersimpuh, sebagian memeluk anak-anak mereka. "Nyai, bertahanlah," entah siapa yang berbisik, namun suara itu membuat wanita tua itu menggertakkan gigi. Dengan suara serak namun penuh wibawa, ia melafalkan mantra paling tua yang diajarkan gurunya, mantra yang hanya boleh digunakan saat nyawa seluruh desa berada di ambang kehancuran. Asap hitam mulai merayap naik dari tanah, berubah menjadi ular hitam 9 kepala, makhluk gaib penjaga Banyuwangi yang selama ini tertidur di bawah tanah. Suara desisan 9 kepala itu membuat angin berhenti berputar. Ular raksasa itu menyerbu ke arah udara kosong, dan saat itulah terlihat, di balik tirai kabut, siluet-siluet roh mandau muncul satu persatu.
Mereka berteriak dalam bahasa kuno Kalimantan, melesat seperti panah hitam, mencoba menembus dinding pelindung desa. Tapi setiap kali mereka mendekat, 9 kepala sang ular menelan mereka dalam pusaran asap hitam dan api biru. Serangan mereda, kabut terbelah oleh cahaya fajar yang akhirnya berani muncul. Warga tersungkur ke tanah, menangis lega. Namun Nyi Sampar tidak tersenyum. Tangannya masih menggenggam tongkat kemuning, kini gemetar. Ia menatap ke langit timur, tempat ia merasakan aura Jelung Balar semakin mendekat, sekuat badai yang siap menghantam. Kalau dia sudah menebar padaian di tanahku, berarti perang ini takkan bisa dilakukan. Setelah serangan padaian mereda, Nyi Sampar tahu satu hal, perlindungan biasa tidak akan cukup. Desa terlalu besar, terlalu terbuka, dan bayangan dari Kalimantan itu terlalu kuat untuk ditahan seorang diri. Ia memandang langit yang kini kembali cerah, namun cahaya matahari terasa palsu, seolah hanya tirai tipis yang menutupi kegelapan yang lebih dalam. Aku harus ke sana, ke tempat di mana batas dunia paling tipis, bisiknya. Dengan langkah perlahan, Nyi Sampar berjalan menuju gerbang selatan desa, melewati sawah yang masih basah oleh kabut semalam. Beberapa warga menahan tangis, memohon agar ia tak pergi sendiri. "Nyai, nanti kalau dia menyerang lagi bagaimana?" tanya seorang ibu. Nyi Sampar membelai kepala anak kecil di pangkuannya. "Justru karena itulah aku harus pergi. Hanya penjaga hutan yang bisa membuka kebenaran ini. Perjalanan ke Alas Purwo bukan perkara mudah. Hutan itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya roh gaib kuno, bahkan para petualang paling berani pun jarang berani memasukinya tanpa restu para tetua. Tapi Nyi Sampar bukan orang biasa. Ia berjalan tanpa ragu, menembus rerimbunan pepohonan, membiarkan setiap jejak kakinya menimbulkan cahaya kecil yang menyingkap jalan. Begitu memasuki batas Alas Purwo, angin berhenti. Sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan dedaunan pun seakan menahan napas. Aroma kemenyan muncul dari entah mana, seakan hutan itu sendiri sedang melakukan ritual. Nyi Sampar berlutut, menancapkan tongkat kemuning, lalu menyalakan dupa kunyit putih. "Penjaga hutan, aku datang membawa kabar dari timur," ucapnya. Tanah bergetar, kabut tebal menggumpal, lalu membentuk siluet seorang perempuan tinggi bermahkota bunga api. Ia adalah Wewe Geni, salah satu penjaga gaib tertua Alas Purwo, penjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Matanya menyala merah keemasan, suaranya bergema dari berbagai arah. "Nyi Sampar, kami sudah menunggu." Nyi Sampar menunduk hormat. "Aku ingin tahu siapa yang menyerang desaku. Aku ingin tahu mengapa ajian dari seberang pulau digunakan untuk memecah belah tanah kami." Wewe Geni mendekat, setiap langkahnya membakar tanah namun tidak meninggalkan luka. "Yang menyerangmu bukan hanya manusia. Ada roh kuno yang bergerak, roh yang haus dendam dan darah." Dari balik kabut, muncul bayangan tengkorak raksasa bermahkota daun kering, sama seperti yang dilihat Nyi Sampar di langit. Sosok itu menggeram, suaranya seperti ribuan tulang digesekkan bersamaan. Ia bukan milik Banyuwangi, bukan milik Kalimantan, ia adalah roh ngayau hitam, entitas yang terbangun oleh amarah manusia. Ia ingin kalian saling hancur. Nyi Sampar merapatkan selendangnya. "Jadi kami dijadikan umpan." Wewe Geni menatapnya tanpa berkedip. "Jika kau terus melawan sendirian, kau akan gugur. Dan jika Jelung Balar tiba, perang kalian hanya akan memperkuat roh itu." Nyi Sampar memejamkan mata, merasakan beban berat menekan dadanya. Ia tahu benar apa arti kata-kata itu. Satu-satunya cara untuk menghentikan kegelapan, adalah berhadapan langsung dengan musuh yang justru datang untuk memusnahkannya. Dan di kejauhan, seakan mendengar bisikannya, suara dayung menghantam air dari arah Selat Bali menggema, Jelung Balar sudah semakin dekat. Malam berikutnya datang tanpa bintang. Langit seperti ditutup kain hitam tebal, dan hutan di pinggir desa Kemiren bergemuruh pelan seperti suara perut raksasa yang lapar. Nyi Sampar berdiri di pinggir sungai kecil yang mengalir ke Alas Purwo, tubuhnya tegak meski usia telah meluruhkan daging di tangannya. Di kejauhan, ia merasakan aura asing yang semakin dekat, dingin, tajam, seperti bilah mandau yang disiram darah segar. Arus sungai tiba-tiba melambat, lalu berhenti. Air yang seharusnya mengalir kini membeku dalam bentuk tirai hitam, seolah waktu sendiri tercekik. Di permukaannya muncul bayangan panjang menyerupai perahu gelap. Suara dayung terdengar teratur, namun tidak ada cipratan air. Nyi Sampar tahu, hanya satu orang yang bisa menyeberang dengan cara itu, Jelung Balar. Sebelum sosok itu tiba, angin bergetar. Dari balik gelap,
muncul kembali roh-roh Mandau, kali ini jumlahnya puluhan. Mereka berputar membentuk lingkaran, siap menerjang Nyi Sampar. "Kalian tidak sabaran," gumamnya sembari memutar tongkat kemuning. Ia menancapkannya ke tanah. Dalam sekejap, semburan api biru menyala dan memanjang seperti cambuk, membakar jalur di udara. 9 kepala ular hitam muncul lagi dari bawah tanah, desisannya memecah dingin malam. Namun saat kepala pertama melahap satu roh Mandau, terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kepala ular itu berteriak kesakitan, sisiknya retak seperti kaca. Dari dalam roh Mandau itu, muncul bayangan kecil berbentuk tengkorak yang menancapkan jarinya ke rahang ular. Nyi Sampar terbelalak. Itu, pecahan roh ngayau hitam. Makhluk itu bukan bagian dari santet Dayak. Ia adalah siluman tua yang memecah dirinya menjadi ratusan serpihan, menyusup ke setiap serangan untuk menyerap energi dari kedua belah pihak. Semakin banyak darah tumpah, semakin besar tubuh yang akan ia bangun kembali. "Dia ingin memakan kami semua," bisik Nyi Sampar, nada suaranya nyaris gemetar. Dalam sekejap, perahu hitam itu mendarat tanpa suara. Jelung Balar turun, tubuhnya dibalut rompi kulit keras dan wajahnya ditutupi topeng kayu berukir gigi runcing. Mandau pusaka di tangannya menyala hijau, tanda bahwa roh leluhur hadir bersamanya. Begitu kakinya menyentuh tanah, semua roh Mandau berhenti bergerak, seakan menunggu perintah. Udara menjadi lebih berat, lebih gelap. Jelung Balar menatap Nyi Sampar tanpa berkedip. "Kau menolak panggilanku," katanya datar. Nyi Sampar mengangkat tongkatnya, tidak gentar. "Bukan aku yang melukai tetuamu." Jelung Balar menggeram, namun sebelum ia membalas, siluet tengkorak kecil melompat dari kepala ular ke pundaknya. Jelung terhuyung. Roh itu seperti menempel, mencoba menyedot amarahnya. Jelung Balar menyadarinya. Dengan gerakan cepat, ia menebas roh kecil itu menjadi 2. Namun sebelum mati, roh itu sempat berbisik di telinganya. "Habisi dia, kematian kalian adalah jalanku." Jelung Balar menatap Nyi Sampar lagi, kali ini bukan dengan kemarahan, melainkan keraguan yang tipis dan berbahaya. Nyi Sampar merapatkan selendangnya, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Di tepi sungai beku itu, 2 kekuatan besar bersiap bertarung, sementara di balik mereka, sosok roh ngayau hitam mulai merangkai tubuhnya dari kumpulan dendam manusia. Sungai yang membeku oleh kekuatan gaib retak perlahan ketika langkah Jelung Balar bergema. Nyi Sampar berdiri hanya beberapa langkah di seberangnya, tongkat kemuning siap menghantam tanah kapan saja. Kedua mata mereka saling mengunci, 2 penjaga tanah berbeda, 2 garis takdir yang dipaksa bertemu oleh kekuatan yang tak mereka pahami. Angin berhenti, dedaunan tak bergerak, seolah seluruh alam menahan napas menunggu ledakan pertama. "Utang darah harus dibayar," ujar Jelung Balar, suaranya berat seperti gong raksasa. Mandau pusakanya mengeluarkan cahaya hijau pekat. Nyi Sampar tidak mundur. "Bukan aku yang memulainya, tapi kalau kau memaksaku, aku tidak takut mati." Kata-katanya melayang di udara, dingin dan tegas. Ular hitam 9 kepala melingkar di belakangnya, siap menerkam. Jelung Balar melompat lebih cepat dari bayangannya sendiri. Mandau pusaka menyambar ke arah dada Nyi Sampar. Dalam sekejap, wanita tua itu menghentakkan tongkatnya, memunculkan benteng cahaya emas. Dentuman keras terdengar, Mandau menghantam tameng gaib itu, memecahnya menjadi semburat cahaya. Gelombang kejutnya membuat tanah runtuh, air sungai memercik tinggi seperti badai kecil. Nyi Sampar berbalik, memutar tongkatnya hingga muncul pusaran api biru. Ia melemparkannya seperti tombak cahaya ke arah Jelung. Namun lelaki Dayak itu memutar Mandau dan memecah api itu menjadi 9 bagian, membuat langit yang gelap seolah dipenuhi kembang api neraka. "Ilmumu kuat," ujar Jelung dengan nada dingin, "tapi tak cukup untuk menahan dendamku." Ular hitam 9 kepala melesat, menerjang Jelung Balar dari berbagai arah sekaligus. Jelung berputar di udara, Mandau pusaka menyambar satu persatu, menciptakan suara yang terdengar seperti besi digergaji. Namun ketika kepala ketujuh berhasil diterkamnya, Jelung menghentikan gerak. Ia merasakan sesuatu merayap di lengan kanannya, roh tengkorak hitam, serpihan roh ngayau, menempel dan menghisap energinya. Nyi Sampar melihatnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat mata Jelung Balar bergetar, bukan karena marah, tapi karena ketakutan. "Itu yang menyerang desaku," teriak Nyi Sampar. "Itu juga yang melukai tetuamu." Namun sebelum kata-katanya sempat menembus kesadaran Jelung, tanah di bawah mereka terbelah dengan suara menggelegar. Dari celah tanah yang menganga,
muncul tangan raksasa hitam, bertulang, penuh ukiran kuno, seperti pahatan nenek moyang yang bangkit dari kubur. Tangan itu meraih udara, lalu menghantam ke arah mereka berdua. Jelung terpental ke batang pohon besar, sementara Nyi Sampar terseret hingga tubuhnya menghantam batu sungai. Ular hitam 9 kepala melolong, mencoba menahan tangan raksasa itu, namun satu persatu kepala mulai hancur. Dari balik lubang itu, muncul setengah wajah tengkorak raksasa bermahkota daun kering, lebih besar, lebih utuh, lebih kuat dari sebelumnya. Suaranya menggema seperti badai yang menjerit. "Teruskan perang kalian, biarkan aku meneguk darah keduanya." Nyi Sampar tergagap bangkit, darah menetes dari keningnya. Jelung Balar menatap makhluk itu dengan mata yang kini dipenuhi kesadaran dan kengerian. Untuk pertama kalinya, musuh besar itu ada tepat di hadapan mereka. Dan pilihan mereka kini tinggal dua, mati bersama, atau melawan bersama. Angin gunung malam itu membawa bau anyir yang menusuk. Di tengah lingkaran batu-batu tua, Ki Jagat Dirga berdiri dengan tubuh penuh goresan merah seperti tinta kutukan. Di sekelilingnya, barisan Pangkalima Roh Dayak yang baru dipanggil berdiri tegap, mata mereka berpendar hijau luminescen. Namun yang membuat udara semakin berat adalah kehadiran sosok yang baru tiba, Nyi Ragasi. Wanita tua Banyuwangi itu melangkah perlahan, tongkat kayunya memantik percikan api kecil seperti bara hidup. Udara seketika mengencang, seolah dua dunia bentrok dalam satu tarikan napas. "Ki Jagat, kau memanggil perang di tanah orang lain. Apa kau siap menanggung laknatnya?" Suara Nyi Ragasi serak, namun menggetarkan bumi. Ki Jagat Dirga tersenyum miring, bibirnya retak, mengalirkan darah hitam. "Aku tidak datang untuk negosiasi, Nyai. Aku datang untuk menuntut balas." Di belakangnya, bayangan raksasa berwujud burung enggang bertanduk 3 terbang melingkar, menandai dimulainya ritual perang. Belum sempat angin berhenti menderu, tanah tempat Nyi Ragasi berdiri retak. Dari retakan itu muncul asap putih pekat, membentuk sosok-sosok leak berwajah kabur, tubuhnya berputar-putar seperti asap hidup. Mereka mendesis, mengitari Nyi Ragasi. "Aku tak ingin perang, tapi bila kalian memaksa, aku tak akan mundur," ucapnya sembari menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika muncul gelombang energi berwarna merah saga yang menyapu pepohonan. Ki Jagat Dirga mengangkat kedua tangannya, jemari keriputnya membentuk lambang-lambang kuno. "Sangyang Papanjangan, bangkitlah!" Teriakannya memecah udara. Dari balik pepohonan, tanah bergemuruh. Seekor kuyang bertaring panjang melesat dengan kecepatan yang tak terlihat mata. Makhluk itu mengitari lingkaran batu, melahap cahaya merah dari leak-leak Nyi Ragasi, seolah menelan nyawa. Nyi Ragasi menutup mata, urat di dahinya tampak tegang. "Kalau begitu, kau memaksa aku membuka gerbang yang sudah lama kututup." Suaranya berubah berat, seperti dua suara menyatu. Dari balik tubuhnya, muncul sosok perempuan tinggi berambut menjuntai hingga tanah, Sundel Geni, roh penjaga kuno Banyuwangi. Saat ia mengangkat tangan, ribuan percikan api menari di udara, membentuk lingkaran api yang memotong laju kuyang. Pertarungan pun pecah. Energi gaib saling bertabrakan seperti petir bertemu badai. Pohon-pohon tumbang tanpa disentuh, tanah mencair seperti lilin panas. Para Pangkalima Roh melepaskan anak panah gaib yang membelah udara, namun hanya berakhir meleleh saat tersapu api merah dari Sundel Geni. Di sisi lain, kuyang melesat di antara bayangan, menggigit setiap leak yang terlalu dekat. Jeritan gaib menggema panjang, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Ki Jagat Dirga mengerahkan seluruh tenaga gelapnya. Tubuhnya memanjang, tulangnya berderak seperti bambu kering patah. "Nyi Ragasi, ini baru awalnya, kau akan melihat kedahsyatan neraka rimba." Dari tanah, akar-akar raksasa muncul dan melilit kaki Sundel Geni. Namun sebelum akar itu menelan sang roh penjaga, Nyi Ragasi membuka matanya, merah membara. "Kau pikir aku tak siap untuk ini?" desisnya, lalu ia menggertakkan giginya. Api merah menyambar akar-akar itu hingga terbakar menjadi abu hitam. Di tengah kekacauan itu, langit mendadak berubah pekat. Petir ungu menyambar ke tanah, membelah lingkaran batu gaib. Sebuah energi asing memasuki arena. Ki Jagat Dirga terhuyung, wajahnya pucat. "Bukan aku yang memanggil itu," gumamnya, suaranya getar. Sementara Nyi Ragasi merapatkan tangan, tubuhnya menegang. Di antara kabut ungu yang tebal, tampak siluet tinggi dengan mata menyala seperti bara hitam, sebuah entitas yang tidak berasal dari Banyuwangi, tidak pula dari Kalimantan. Sesuatu yang selama berabad-abad dilarang disebutkan. Sesuatu yang kini terbangun.
Pertempuran gaib baru saja dimulai. Siapa sebenarnya sosok misterius itu? Apa ia datang untuk menghancurkan keduanya, atau mengikat mereka dalam kutukan yang lebih mengerikan? Siluet raksasa berwujud kabut ungu itu perlahan memadat. Dari pusaran asap kelam, muncullah sesosok makhluk tinggi dengan tubuh membungkuk, wajah tak berbentuk, hanya dua mata hitam gelap yang terus berputar seperti pusaran neraka. Udara seketika berubah dingin, menusuk sampai tulang. Ki Jagat Dirga yang sedari tadi gagah, kini mundur setapak, wajahnya pucat pasi. Ini, bukan panggilanku, ini roh penyabong raga dari pedalaman yang terlarang, gumamnya, hampir tersedak ketakutan. Nyi Ragasi merapatkan jubahnya, tongkatnya bergetar seakan tak nyaman berada di dekat entitas itu. Sundel geni yang tadi berdiri gagah kini mulai memudar sinarnya, seolah energi panasnya diremuk oleh hawa dingin yang memancar dari makhluk tak bernama itu. "Siapa yang mengundangmu?" bentak Nyi Ragasi, suaranya menggema dengan dua lapis nada. Makhluk itu mengangkat kepalanya perlahan, lalu suara parau bergemuruh dari kedalaman kabut, "Pertarungan kalian membangunkanku." Sejenak, Ki Jagat Dirga tersentak. Tidak mungkin, penyabong raga sudah disegel oleh para tetua Dayak ratusan tahun lalu. Tiba-tiba makhluk itu melesat, bukan berjalan, bukan melayang, tapi seperti melompat dari satu titik bayangan ke titik lain tanpa jeda. Dalam sekejap, ia sudah berdiri tepat di depan Ki Jagat, mencengkeram bahunya dengan jari-jari panjang seperti akar kering. Ki Jagat menjerit, tubuhnya terangkat, kulitnya berubah pucat kebiruan. Nyi Ragasi mengibaskan tongkatnya, melepaskan rentetan kilatan merah saga. Namun setiap kilatan api itu, sebelum menyentuh tubuh sang makhluk, langsung padam seakan ditelan ruang hampa. "Ini, kekuatan yang tak berasal dari dua tanah kita," gumamnya. Sundel geni mencoba menerobos kabut ungu, tetapi setiap langkahnya membuat tubuhnya semakin rapuh, seperti kaca yang retak dari dalam. Penyabong raga mengeluarkan suara nyaring, memecah langit malam. Seketika ribuan arwah terseret keluar dari tanah, seperti direnggut dari dunia lain. Mereka melolong, terjebak dalam pusaran angin dingin, tubuh mereka terdistorsi. Ki Jagat yang masih tergantung di udara merasakan kekuatannya tersedot paksa. "Tidak, ini bukan caraku, lepaskan aku," teriaknya, namun makhluk itu tak bergeming. Melihat kondisi itu, Nyi Ragasi menancapkan tongkatnya. Dari tanah, muncul simbol-simbol merah yang berpendar, menyusun lingkaran pelindung. "Sundel geni, jaga batasnya, aku akan memanggil Sukma Pitu, meski jiwa ini harus terkoyak." Suara Nyi Ragasi menggema keras. Dari dadanya, muncul 7 cahaya merah kecil yang berputar, masing-masing mengeluarkan suara melengking bagai tangisan bayi. Cahaya itu kemudian menyatu, membentuk pusaran api yang membelah kabut ungu. Penyabong raga terhuyung, kabut di tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya, makhluk itu menjerit seperti kesakitan. Ki Jagat terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Nyi Ragasi ikut tersungkur, darah menetes dari hidung dan mulutnya. "Aku tak bisa menahan lama, Ki Jagat, bersiaplah," katanya dengan suara gemetar. Namun sebelum Ki Jagat sempat bangun, tanah bergetar keras. Dari balik pepohonan, terdengar bunyi gong besar dipukul 7 kali, nguung, nguung, nguung. Dari arah barat, muncul barisan balian dan pangkalima hutan yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Di tengah mereka, seorang tetua Dayak bertongkat ukir naga berjalan maju. Matanya menatap tajam ke arah penyabong raga. "Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Ia menancapkan tongkat naganya ke tanah, gelombang cahaya hijau menyapu seluruh hutan. Penyabong raga memekik marah, kabut ungunya mendidih. Perang gaib kini memasuki babak yang tak bisa dihentikan. Apakah Ki Jagat dan Nyi Ragasi terpaksa bersatu untuk menundukkan kekuatan kuno itu? Atau justru penyabong raga akan menelan semuanya tanpa sisa? Gong terakhir berdentang, menggema ke seluruh rimba seperti panggilan dari leluhur yang telah lama tidur. Udara berubah menjadi hijau bercampur ungu, dua kekuatan kuno saling menabrak dan menekan, membuat semua makhluk hidup di sekitar merunduk ketakutan. Tetua Dayak itu, berjanggut putih, bermata tajam, bertongkat naga, melangkah maju tanpa gentar. Penyabong raga, makhluk yang seharusnya tak boleh memijak dunia manusia, gumamnya, sebelum ia mengangkat tongkatnya, mengarahkan sinar hijau lurus ke dada sang entitas kelam. Penyabong raga membalas dengan ledakan kabut ungu yang tebal, menghantam cahaya hijau seperti ombak hitam menghantam karang. Dentuman keras mengguncang udara, pohon-pohon terangkat dari akar,
melayang sebelum hancur berkeping-keping oleh gelombang energi. Nyi Ragasi yang masih berlutut memaksa tubuhnya berdiri. Tetua, makhluk ini bukan hanya terbangun. Ia lapar, ia menyerap dendam kita, katanya lirih sambil mengusap darah yang merembes dari sudut bibirnya. Ki Jagat Dirga merangkak dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat, mata cekung, napas tersengal. Kita harus hentikan konflik ini, kekuatan kita justru memberinya makan, ucapnya, suaranya serak seperti pasir. Ia menatap Nyi Ragasi, tatapannya bukan lagi musuh, melainkan seseorang yang mulai menyadari kesalahan besar. Nyi Ragasi membalas tatapannya dengan wajah pedih, dua musuh yang sama-sama berdarah, dipaksa nasib untuk berdiri di pihak yang sama. Tetua Dayak menggerakkan tongkat naganya, menggambar simbol raksasa di udara. Kalian berdua, satukan kekuatan. Penyabong raga hanya bisa dihentikan oleh sumpah dua tanah, Dayak dan Banyuwangi. Jika tidak, makhluk ini akan menelan seluruh rimba, bahkan pulau-pulau jauh. Ucapnya tegas. Cahaya hijau dari tongkatnya semakin membesar, tapi kabut ungu terus menelan sebagian besar energinya. Nyi Ragasi menatap langit, melihat ribuan arwah yang terseret dalam pusaran ungu. Sukma mereka, anak-anak, ibu-ibu, para leluhur, semua akan musnah kalau kita diam. Ia menggertakkan gigi, lalu merapal mantra yang suaranya berlapis tiga, membuat bumi bergetar perlahan. Dari balik tanah muncul Sukma Pitu, kini membesar, membentuk 7 sosok merah berwujud manusia raksasa dengan mata menyala saga. Mereka bergerak mengitari Nyi Ragasi, siap menyerang. Ki Jagat Dirga menancapkan kedua tangannya ke tanah. Roh hutan, dengarkan aku. Aku, keturunan Jagat Jati, memohon, bukan sebagai dukun, tapi sebagai manusia, bantulah kami. Untuk pertama kalinya, ia merapal mantra tanpa dendam. Suara hutan tiba-tiba merendah. Dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan hijau, Barugana, Naga Rimba, dan puluhan arwah leluhur Dayak yang terlarang namun setia pada tetua. Pertempuran berikutnya bukan lagi antara dua kubu, melainkan antara dunia manusia dan entitas yang tak seharusnya ada. Penyabong raga meraung, membuka ribuan mulut dari tubuh kabutnya, melahap cahaya hijau dan merah yang menghantamnya. Namun kali ini, kekuatan kedua tanah saling menyatu. Api saga bertemu cahaya hijau, berpadu menjadi pusaran merah hijau yang menembus kabut ungu, membuat tubuh penyabong raga terombang-ambing, sebagian kabutnya terbakar, sebagian lainnya menguap. Tetua Dayak berteriak, sekarang, satukan jiwa kalian. Ki Jagat Dirga dan Nyi Ragasi saling menggenggam tangan, sentuhan yang dulu mustahil terjadi. Tubuh mereka memancarkan cahaya yang berbeda, satu merah membara, satu hijau berdenyut seperti nadi bumi. Saat dua warna itu menyatu, langit seolah terbelah. Pusaran energi raksasa terbentuk di atas mereka, menyedot kabut ungu, menjerat penyabong raga. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya terurai seperti debu, namun tepat sebelum ia lenyap, mata hitamnya menatap lurus ke arah Ki Jagat dan Nyi Ragasi, seolah memberikan janji kelam yang belum selesai. Pertempuran mereda, tapi ada firasat bahwa bahaya yang lebih besar sedang bangkit perlahan. Apakah penyabong raga benar-benar telah musnah? Ataukah ini baru awal dari malapetaka yang lebih dahsyat? Pusaran energi raksasa yang menelan penyabong raga perlahan menyusut, meninggalkan langit yang seolah kosong dan bisu. Hutan yang sebelumnya mengamuk kini terdiam, hanya menyisakan kepulan asap tipis yang naik dari tanah yang retak. Ki Jagat Dirga dan Nyi Ragasi terjatuh bersamaan, napas mereka tersengal, tubuh mereka seperti kehilangan separuh nyawa. Cahaya merah dan hijau yang tadi menyelimuti mereka sudah padam, meninggalkan kulit pucat dan mata yang sayu. Tetua Dayak menatap mereka dengan mata tajam namun iba, dua musuh besar kini terbaring seperti manusia biasa. Apa kita berhasil? Nyi Ragasi bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ki Jagat Dirga memaksakan diri untuk duduk, memegangi dadanya yang terasa remuk. Penyabong raga, lenyap. Aku tak lagi merasakan getarannya. Namun sebelum ia sempat menghela napas lega, angin malam kembali berembus, kali ini membawa aroma asing, bau besi, tanah basah, dan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kutukan. Tetua Dayak mendongak, wajahnya mengeras. Jangan gegabah. Sesuatu tidak beres. Di tengah lingkaran tempat penyabong raga menghilang, tanah tiba-tiba berpendar ungu redup. Tidak segarang sebelumnya, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Dari dalam tanah muncul simbol kuno yang tidak dikenali baik oleh Nyi Ragasi maupun Ki Jagat.
Bentuknya seperti mata, mata yang menatap ke segala arah. Nyai Ragasih merinding. Simbol itu, bukan dari tanahku. Dan bukan juga dari tanahmu, ucapnya pada tetua Dayak. Sang tetua mengangguk, wajahnya tampak lebih tegang dari saat menghadapi makhluk itu. Tiba-tiba, dari simbol itu muncul suara lirih, bukan jeritan, bukan lolongan, tetapi bisikan yang merayap seperti ular. Bisikan itu menyusup ke telinga mereka, membuat kepala Ki Jagat dan Nyi Ragasih berdenyut. Kalian pikir, kalian telah menang, suaranya panjang, dalam, dan berasal dari sebuah kedalaman yang tak pernah mereka ketahui. Ki Jagat memaksa dirinya bangkit, tubuhnya bergetar oleh ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Itu, bukan suara penyabong raga. Itu sesuatu yang bersemayam jauh di bawah. Tanah kembali retak, namun kali ini bukan makhluk, bukan kabut, bukan energi. Hanya serpihan kecil seperti debu hitam yang melayang ke udara, membentuk garis tipis yang terbang menjauh mengikuti arah angin. Debu itu kemudian memudar, meninggalkan hanya satu hal, keheningan yang lebih menakutkan daripada perang tadi. Nyai Ragasih menyentuh tanah di dekat simbol. Apapun itu, ia tidak mati. Ia pergi. Ia menatap Ki Jagat Dirga, mata mereka bertemu dalam rasa ngeri yang sama. Dan ia membawa bagian dari energi kita. Tetua Dayak mendekat, mengetukkan tongkat naganya ke tanah 3 kali. Simbol mata itu langsung memudar, terkubur kembali. Penyabong raga memang dikalahkan, tapi apa? Yang mengendalikannya belum. Ia menatap keduanya dengan tatapan berat. Kalian telah membuka pintu. Pintu yang selama ini disegel oleh leluhur kami. Dan sesuatu yang lebih tua dari seluruh perang gaib kalian kini telah terbangun. Nyai Ragasih mencengkeram tongkatnya. Kalau begitu, kita harus siap. Hening panjang menyelimuti hutan. Para Pangkalima roh kembali ke rimba, arwah-arwah leluhur Dayak memudar seperti kabut pagi, dan sundel geni perlahan lenyap ke balik tubuh Nyai Ragasih. Ki Jagat Dirga menoleh pada wanita tua itu. Kita, bukan lagi musuh. Nyai Ragasih tersenyum getir. Bukan karena kita ingin, tapi karena dunia memaksa kita bersatu. Tetua Dayak mengangguk. Mulai malam ini, perjanjian kuno antara Dayak dan Banyuwangi berlaku kembali. Kita jaga tanah kita, dan jaga dunia manusia dari kegelapan yang belum menunjukkan wajah aslinya. Di kejauhan, jauh dari hutan, di sebuah desa kecil yang tidak tahu apa-apa tentang perang gaib itu, seorang anak kecil berdiri menatap langit malam. Tiba-tiba, sebutir debu hitam jatuh ke tangannya, debu yang sama yang keluar dari simbol tadi. Anak itu tersenyum, lalu matanya berubah menjadi ungu pekat selama 1 detik, sebelum kembali normal. Di hutan, tanpa mereka sadari, angin malam membawa firasat yang tak bisa disalahartikan, perang belum selesai. Ini hanyalah awal dari kegelapan yang lebih besar.